They call it news, knowledge, business information, Wisdom, inspiration. the spirit of Indonesia. Oke, smart listener, selamat pagi. Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya di hari ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2020. Kita akan melakukan siaran langsung ini dalam rangka peringatan Hari Indonesia Menabung yang dirayakan setiap tanggal 20 Agustus. Dan kali ini memang dalam kondisi masih dalam upaya protokol kesehatan memutus mata rantai COVID-19, rangkaian perayaan Hari Indonesia Menabung ini pun dilakukan secara virtual melalui link Zoom, kemudian juga dan mendengarkannya melalui Radio Smart FM serta melalui YouTube streaming Radio Smart FM live. Mami, apa itu sih? Tahunnya sudah sangat seru ya, yang ada karena dengan semangatnya anak yang adik-adik kita yang secara virtual dengan saya di sini ada dari SDN Kompleks IKIP ya. Oke, sekarang bisa di unmute dulu semua mikrofonnya, bisa dada dulu, bisa sebutkan selamat pagi kepada pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, baik. Good morning. Saya Halo, Kak. Sudah dicuci. Bu, kenapa dimatikan mic-nya, Bu? Oke, sekarang begini ya adik-adik semuanya yang ada di kompleks SD Kompleks IKIP ya, semuanya lagi melakukan live Zoom dari rumahnya masing-masing kan ya. Nah, nanti selama penjelasan dari kakak-kakak nanti, itu mic-nya bisa di-mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kakak akan sampaikan itu jamnya kapan. Oke, saya bersama Silvana Ros, bisa memanggilnya Kak Ana. Nanti di sini juga yang sudah bergabung bersama kita di live Zoom secara virtual tentunya melalui link Zoom, kemudian juga bisa disaksikan melalui YouTube streaming dan bisa didengarkan melalui Radio Smart FM Makassar. Saya ingin menyapa dulu dengan senang hati saya bisa berjumpa kembali secara virtual dengan Ibu Normasita ya dari OJK Regional 6 Sulampua. Beliau adalah analis pada bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Halo Ibu Norma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ana. Ya, apa kabar? Sehat, Ki? Sehat, alhamdulillah. Salam ya buat semua teman-teman di OJK. Tentunya semuanya di sana sehat-sehat semuanya ya, Ibu. Siap, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Ini Ya. Ada bawa? Ada dong. Ada tomat. Tidak ada. Adik bisa di-mute dulu ya, dimatikan dulu mic-nya ya. Mute. Oke. Ya. Di sini juga ada Ibu wali kelasnya mungkin ya, Ibu Linda. Ibu Linda Arif ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Linda, selamat bergabung ya. Nanti saya lanjut lagi, selain Ibu Normasita, nanti juga kita sudah tersambung dengan Bapak Edwin Samsudin. Beliau adalah pemimpin Departemen Dana Pihak Ketiga dari BPD Sulselbar, Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Pak Edwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak Edwin ya. Alhamdulillah, ya baik, terima kasih ya Pak Edwin sudah bergabung di sini secara virtual. Ini memang semangatnya sangat menggebu-gebu dari semua siswi dan siswa ya di SDN Kompleks IKIP.
ya. Nanti sebentar adik-adik juga akan diberikan kesempatan untuk bisa bertanya jawab dengan Ibu Norma, dengan Kak Norma, ataupun dengan Kak Edwin ya, dengan Pak Edwin ya. Ibu Linda Arif bisa juga mewakili mungkin adik-adik yang akan menyampaikan pertanyaannya. Baik, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan yang pertama ini kepada Ibu Norma Sita dari OJK Regional 6 Sulampua, analis pada bagian edukasi dan perlindungan konsumen yang akan memberikan penjelasan ya tentang bagaimana membudidayakan atau membiasakan kebiasaan menabung kepada anak-anak. Ibu Norma, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Ya, Ibu wali kelas, di sini siswanya ada 50-an siswa ya Bu Guru ya? Ibu Linda, mic-nya bisa di-unmute dulu, dibuka dulu Ibu Linda. Ya, oke, silakan Bu. Perkenalkan, saya Haslinda Muhlis, guru PJOK SD Kompleks IKIP 1. Wali kelasnya ada juga ikut bergabung di sini. Dari kelas 4A itu atas nama Ibu Hasdiara SPD. Oke, jadi di sini ada 2 kelas ya Bu ya? Iya. Ya, baik Bu dan adik-adik sekalian, perkenalkan saya Norma dari kantor OJK. Adik-adik atau Bu Guru ada yang pernah dengar OJK belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Kalau Bang, pernah dengar Bang? Biasa. Atau ada Bapak Ibu adik-adik yang kerja di Bank BPD Sulselbar? Tidak ada. Nanti mungkin adik-adik justru adik-adiknya sendiri ya yang akan menjadi pegawai di Bank BPD ya. Insya Allah beberapa tahun lagi ya. Baik, kali ini saya coba berbagi dengan adik-adik terkait dengan apa itu, karena tidak ada yang kenal dengan OJK, maka pertama-tama saya akan kenalin dulu nih OJK itu apa ya, boleh ya? OJK, mungkin adik-adik nanti bisa lihat di layar. OJK adalah salah satu lembaga, mungkin sederhananya adalah salah satu kantor. Kalau sekolah kan nama sekolahnya Sekolah Negeri IKIP gitu ya. Nah, kantornya itu namanya Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin nanti adik-adik yang suka jalan-jalan di sekitaran Hasanuddin, yang mungkin suka makan di Gelael, suka main atau pernah nginap di Hotel Aston. Nah, di depan Hotel Aston itu kantor OJK. Nanti suatu waktu adik-adik bisa berkunjung ke kantor OJK bersama Bu Guru dan teman-teman yang lainnya. Kami akan sambut adik-adik dengan penuh sukacita dan tentu saja akan kami beri hadiah jika adik-adik antusias dalam kegiatan ini. Begitu. Baik. Tadi kantor OJK yang tadi Ibu sudah sampaikan adalah bukan ojek ya, tapi OJK. Dia panggil ojek. Ojek. Nah, OJK bukan Gojek juga ya. OJK atau otoritas, O-nya ya, O otoritas, J-nya jasa, K-nya keuangan. Jadi otoritas jasa keuangan. Betul. Otoritas jasa keuangan itu tugasnya mengatur, mengawasi, melindungi. Ini kurang lebih kayak tugasnya Bapak Ibu di rumah ya. Mengatur, mengawasi anak-anaknya yang kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngerjain apa aja di rumah begitu. Nah, terus melindungi anak-anaknya dari ada yang ganggu, ada yang usilin. Nah, itu tugasnya Bapak Ibu di rumah.
Nah, OJK sendiri juga kurang lebih tugasnya sama dengan tugasnya Bapak Ibu di rumah. Dia OJK itu mengatur dan mengawasi siapa yang diawasin, bukan adik-adik, tetapi bank. Tadi adik-adik sudah pernah dengar bank gitu ya. Ada yang Bapak Ibunya berhubungan dengan perusahaan pembiayaan atau nyicil-nyicil motor, nyicil-nyicil mobil. Nah, itu juga OJK atur dan awasin. Ada yang kalau ke dokter tidak perlu bayar karena ditanggung asuransi. Nah, asuransinya juga diawasin oleh OJK begitu. Jadi, yang diatur dan diawasin oleh OJK ada 3 sektor. Sektor yang pertama yaitu perbankan. Tadi adik-adik tadi bilang bank ya. Ada Bank BPD, Sulselbar, kemudian ada Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan banyak sekali bank-bank lainnya. Kemudian kalau perusahaan industri keuangan BCA. iya betul, ada Bank BCA juga. Berarti sudah banyak kenal bank ya adik-adik ya. Iya betul, BNI. Mandiri. Betul. Ya betul. Nanti Ibu kasih pertanyaan ya. Benin. Disimak Ya, jadi ya apa yang Ibu didengar sampaikan dulu ya. Ya, Baik, tadi selain bank ada industri keuangan non-bank, contohnya tadi perusahaan pembiayaan, misalnya Adira, kemudian Mandala, dan lain-lain. Yang ketiga, sektor pasar modal. Nah, dahulu OJK ini sebelum ada, itu fungsinya ada di Bank Indonesia. Ada keluarga atau Bapak Ibu ada yang kerjanya di Bank Indonesia? Ada. Nggak ada ya, insya Allah nanti mungkin adik-adik juga menjadi bagian dari Bank Indonesia ya ke depan ya. Jadi dari sekarang harus rajin belajar. Baik, nah selain Bank Indonesia ada juga Kementerian Keuangan. Nah, masing-masing fungsi yang ada di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan itu masuk ke OJK berdasarkan undang-undang. Nanti adik-adik kalau sudah 25 tahun ke depan itu sudah bisa mendaftar, apakah mendaftar di OJK sebagai karyawan OJK, menjadi karyawan Bank Indonesia, menjadi karyawan Kementerian Keuangan, atau menjadi karyawan Smart FM, atau mungkin Bank Sulselbar. Nanti mulai dari hari ini harus giat belajar untuk bisa mencapai cita-citanya ya. Berikutnya, selain mengatur dan mengawasi, tadi sudah Ibu sampaikan, ada juga fungsinya untuk melindungi. Tadi kalau Bapak Ibu adik-adik di rumah melindungi adik-adik dari gangguan orang jahat. Ibu. Kemudian, ya, apa? Kenapa gambarnya ada kayak warna hitam, Bu? Biar menarik kali ya nak ya. Ada warna hitam, hijau, kuning, biar cerah begitu kelihatannya. Sudah tidak ada? Sudah bagus warnanya? Iya. Oke, kita lanjut. Oke. Tadi melindungi kalau OJK melindungi konsumen ya. Konsumen atau masyarakat. Nah, ini fungsinya agar nanti yang merasa dirugikan itu bisa mengadu ke OJK. Nah, ini tadi sudah Ibu sampaikan ada 3 sektor, perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal. Nah, di hari ini dalam rangka bulan Hari Menabung, di sini ada anak-anak sekalian sudah punya tabungan kan ya? Iya. Iya. Ada yang menabungnya di bawah bantal? Iya. Ada yang di celengan tuh. menabungnya di celengan? Punya. Ada. Saya. Atau mungkin sekarang sudah keren-keren, menabungnya sudah di Bank Sulselbar? Belum, Bu. Belum. Nah, nanti Belum.
Iya, nanti bisa nanya ke Pak Edwin ya, bagaimana cara nabung di Bank Sulselbar. Nah, kali ini, Ibu mau sampaikan dulu, sebelum masuk ke Bank Sulselbar, nabung-nabung dulu. Jadi kalau dikasih uang jajan sama Ibu, sama Bapak, misalnya 10.000. Nah, begitu dapat uang 10.000, jangan langsung masuk ke Alfamart, Indomart, toko-toko di samping rumah. 5.000-nya disimpan dulu dalam celengan. Terus 5.000-nya lagi dibayar. Ya, 5.000-nya lagi bisa dijajanin. Jajannya itu jangan habis semua juga, dibagi ke adik, begitu ya, dibagi ke teman. Nah, tapi yang paling utama adalah begitu dapat uang, dikasih orang tua, dikasih mama, tante, om, nenek, kakek, begitu. Nah, sebagiannya langsung disimpan dulu dalam celengan, celengan ayam, celengan robot, atau mungkin ada yang masukin dalam laci lemari, begitu. Bantal. Gimana? Disimpan di mana, Nak? Di bawah bantal. Masih ada yang simpan di bawah bantal. Nanti diambil kakaknya loh. Nah, nanti minta di kantong baju, kantong celana, begitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa untuk setelah terkumpul di bawah bantal, di dalam celengan, sudah penuh, biar nggak hilang, datanglah ke bank, begitu. Bank apa sih, Bang? Bank adalah tempat untuk menaruh simpanan berupa uang. Nah, kalau adik-adik kan sekarang bentuknya menyimpan ya, menabung begitu. Kalau Bapak Ibu adik-adik selain menabung bisa juga minjam uang begitu. Jadi untuk bisa mewujudkan cita-citanya adik-adik sekalian tadi bisa bergabung di OJK, bekerja di OJK, bekerja di Bank Sulselbar, bekerja di Smart FM, tentu adik-adik harus sekolah yang betul, yang rajin. Nah, untuk bisa sekolah kan harus membayar. Nah, dengan uang tabungannya adik-adik bisa sekolah di tempat yang adik-adik inginkan. Misalnya di nanti setelah SD kan SMP, mau SMP mana dekat rumah. Kemudian nanti SMA-nya SMA mana. Nah, di kuliah betul, ada SMP 3, ada SMP 16, ada SMA 1, SMA 2, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti di perguruan tinggi, biayanya itu juga sudah semakin meningkat, sehingga uang tabungannya adik-adik itu bisa digunakan untuk membiayai sekolahnya adik-adik. Nah, jadi kalau sudah penuh di bawah bantal, disimpan di mana adik-adik sekalian? Di bank. Iya, betul, di bank. Nanti adik-adik bisa tanya lebih detail bagaimana cara menabung dengan Pak Edwin ya. Bagaimana bisa kita sampai bisa menabung di bank? Harus belajar hidup hemat. Tadi Ibu sudah sampaikan kalau dikasih mama 10.000, 5.000-nya langsung ditabung. Jangan sisa dari belanja baru ditabung, itu salah. Karena biasanya kalau sudah masuk di toko, uang yang di tangan itu langsung habis. Jadi kalau dikasih mama 10.000 atau 5.000 langsung minta, "Mak, uang 10.000-nya bagi 2, Mak." Minta uang 5.000 2 lembar. Jadi Satu untuk dikasih masuk, satu untuk dibelanja. betul, satu ditabung, satu untuk dibelanja. Jadi uang sakunya langsung disisihkan untuk ditabung. Ingat ya, bukan sisa belanja yang ditabung, tapi uang yang diperoleh langsung ditabung sebagian. Tapi lebih bagus, Bu, kalau langsung saja semuanya dikasih masuk. Bagus sekali ya, weh, keren sekali. Siapa namanya nih, Kak? Namanya siapa? Alfi, Bu. Siapa, Nak? Alfi, Bu. Alfi. Alfi. Alfi, masa depannya cerah sekali pasti karena setiap dapat uang, nah tabung ki semua. Tidak suka belanja. Keren sekali. Jadi nanti Alfi insya Allah hidupnya tidak akan dalam kesusahan karena rajin menabung.
Nah, yang kedua setelah disisihkan, ditabung, mau itu lewat celengan dulu dikumpulin, mau di bawah bantal boleh, tetapi setelah banyak itu bisa langsung disimpan di bank. Nanti ada namanya simpanan pelajar, karena adik-adik sekarang menjadi pelajar SD IKIP begitu, bisa nanti menabung dalam bentuk simpanan pelajar. Jika uangnya nanti sudah banyak dalam tabungan, adik-adik bisa melakukan pembelian barang yang dibutuhkan, apakah itu buku pelajaran, pensil, alat sekolah, tas misalnya, sepatu, kemudian selain kebutuhan pokok yang adik-adik lengkapin, tentu saja harus hidup sehat ya. Seperti sekarang ini kan kita tidak boleh keluar rumah ya, kalau tidak penting-penting sekali. Sekolah saja dari rumah, begitu. Jadi kalau tidak penting, jangan keluar ya. Jadi harus hidup sehat, makan makanan dari rumah, jangan suka jajan, sampai dengan kondisi sudah mulai membaik. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan kebutuhan pokok. Kalau lihat dari gambar ini, yang mana sih yang pokok? Punya sepatu atau harus punya merek tertentu? Sepatu sekolah. Sepatu sekolah. Betul. Hebat sekali semua anak-anak IKIP, Bu Guru Di. Sepatu sekolah. Keren. Jadi, kalau lihat dari gambar, tentu yang kita pilih adalah sepatu sekolah ya. Tidak perlu sepatu yang mewah-mewah. Karena kebutuhannya hanya untuk sepatu yang bisa digunakan menuju ke sekolah. Yang alasnya nyaman, begitu ya. Tidak perlu merek tertentu yang justru bisa jadi itu sangat mahal. Padahal fungsinya sama. Hanya digunakan untuk menuju ke sekolah. Oke, kalau lihat gambar ini, pilihnya yang Kanan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. betul. Sehat, 5 sempurna. Iya, betul sekali. Itu makanya anak-anak sekolah SD IKIP hebat-hebat dalam menjawab pertanyaan, karena makanannya makanan sehat ya. Tidak ada yang suka makanan cepat saji. Boleh sekali-kali, tetapi makanan utamanya adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, Makanan cepat saji bisa satu minggu sekali atau boleh. Jadi nanti kalau sudah ada uang yang ditabung, jangan suka jajan. Apa yang dimasak sama ibu di rumah itu yang dimakan ya. kalau suka jajan Nanti kalau sudah banyak tabungannya, adik-adik bisa beli sesuai kebutuhannya, bisa membiayai uang sekolah. Jadi dari sekarang harus sudah menabung ya. Yes. Oke, nanti Ibu Guru Ibu akan menanyakan ke Ibu Guru, ini anak-anak SD IKIP ini sudah punya tabungannya apa belum? Nah, kalau belum, nanti disampaikan ke Bapak. Sudah ya, yang sudah alhamdulillah nanti ditambah ya tabungannya. Tapi yang belum, nanti sampaikan ke orang tua, apakah ibu, bapak, Bu, saya mau nabung. Saya kalau diberikan uang langsung dibagi 2, Bu. Kalau misalnya saya dikasih 1.000, 500, Bu. 500 saya mau tabung gitu ya, 500 untuk uang Itu jajan. dulu orang jajan hanya 500 di uang dipakai 200. Nggak ada harganya 1.000, Di. Iya. Ya. Jadi uang kalau dikasih uang 5.000, nah minta uang 2.500 2 begitu, Di. Jadi 1.500-nya dibagi, disimpan, sisanya dibelanjakan. Jadi mulai dari sekarang menabung ya. Uang tabungannya banyak di celengan, langsung disetor di bank. Begitu. Dari saya sekian, Bu Ana. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa segera menabung, bisa segera berhubungan dengan perbankan.
Sampai ketemu Oke. lagi. Iya, terima kasih Bu Norma. Terima kasih Bu Iya. Guru. Selamat Ya, pagi. Ibu Norma ya. Makasih Bu. Makasih Bu Guru. Ya, Makasih ya, Bu ya. Guru. Adik-adik diketik dulu Ya mic-nya Bu, sebentar. makasih Bu. Dadah. Ya. Matikan mic-nya. Ya, Ibu Norma masih ada adik-adik, belum keluar ya, belum tinggalkan Kali kita. nih. Jadi masih tetap Iya, iya. ada ya. Dimatikan dulu mic-nya adik-adik, nanti didengarkan dengan baik-baik penjelasan tadi sudah dengan Ibu Norma. Nah, Tahu nanti ini Bu bagaimana Guru. caranya? Nanti sebentar bagaimana caranya menabung, terus bagaimana cara memilih bank, terus bagaimana menyisihkan. Tadi Bu Norma bilang jangan sisa-sisanya yang baru ditabung. Jadi begitu dikasih sudah harus disisihkan. Jadi bukan disisakan. Kalau disisakan nanti kalau ada sisa, kalau tidak ada sisa sudah habis nih, dibeli es, dibeli burger gitu kan. Jadi sudah tidak ada lagi yang ditabung. Nah, jadi yang menurut Ibu Norma tadi bukan disisakan, tapi disisihkan ya adik-adik. Kalau dapat 10.000, 5.000 buat belanja, buat uang jajan ke sekolah, 5.000-nya buat ditabung. Nah, sekarang mau pilih banknya bank yang seperti apa gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik juga nanti saya ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Kalau sudah diisi, syukur. Kalau tidak diisi nanti tidak dapat hadiah ini ya, karena nanti yang menjawab pertanyaan akan dilihat nih sudah mengisi daftar hadir atau belum. Nah, kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa di chat ya. Boleh nanti Sudah daftar hadir Bu. Sudah Saya diisi. sudah daftar hadir. Oh iya, sip, Sudah, Bu. mantap. Ya, ya, Sudah Bu, oke. sudah. Sudah semua info daftar. Sudah Bu, sudah. Oke, sip. Nanti kita kasih kesempatan dulu nih sama Pak Edwin ya untuk menjelaskan itu nanti kalau adik-adik SD Kompleks IKIP mau menabung di Bank Sulselbar, di BPD Sulselbar, itu bagaimana caranya ya? Oke, jadi sekarang kita undang deh Pak Edwin untuk langsung bergabung. Beliau namanya Pak Edwin Samsudin. Ini adalah pemimpin Departemen Dana Pihak Ketiga. Ya, dana pihak ketiga itu apa nanti sudah Pak Edwin yang jelas, karena dengar dulu baik-baik ya, dengar dulu baik-baik, catat-catat. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan setelah ini, dan nanti setelah ini ada pertanyaan juga buat adik-adik. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya, karena ada hadiahnya. Oke, langsung deh kita ke Pak Edwin ya. Hadiahnya nanti, jangan dibilang-bilang dulu, toh nanti ya, nanti yang Pak Edwin sama Ibu Norma yang akan kasih hadiah. Oke, langsung saja deh Pak Edwin. Pak Edwin Samsudin dari Bank BPD Sulselbar segera untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sih sebenarnya industri jasa keuangan dan apa saja yang harus dipersiapkan, tata cara untuk menabung simpanan pelajar ya, khususnya untuk anak-anak pelajar, anak-anak siswa yang ada di SD Kompleks IKIP ini. Silakan Pak Edwin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semoga sehat semua ya. Jadi betul tadi sebelumnya itu bukunya dari OJK, kalau saya dari banknya. Kalau OJK itu mungkin yang ngawasin banknya, jadi kayak kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan itu tugasnya untuk mastiin siswa-siswanya belajar dengan baik. Nah, sama kalau tadi OJK itu tugasnya supaya bank-bank semua dalam nyimpen uangnya adik-adik itu dijaga baik-baik uangnya gitu. Jadi Bank Sulselbar sendiri, mohon adik-adik jangan dicoret-coret, nanti nggak kelihatan materinya. Nah, jadi Bank Sulselbar ini logonya, kalau teman adik-adik banyak yang belum tahu. Wah. Nah,
Kalau bank itu kalau adik-adik pernah lihat kartun Paman Gober, Paman Gober kan simpan uang semua di bangunannya. Jangan dicoret-coret, jangan. Iya, nggak kelihatan kartunya, Iya, siapa padahal nanti mau nyampe. Coret-coret. Jangan kasih hadiah. Tambah besar Ki. Woi, jangan ku curi Ki, woi. Curi Ki, woi. Iya, kasihan, jangan ku curi Ki. Iya, enggak dilihat Ki. Izin, kasihan Paman Gobernya kecoret. izin Pak Edwin untuk menyampaikan ke anak-anak. Tapi Ibu gurunya mau bicara dulu, nah. Ibu gurunya mau bicara dulu, dengar Ki. Jangan coret-coret Ki. siswi SD siapa itu coret Ki? 1, dengarkan dulu. Siapa coret-coret Ki, nah? 1, tabe nak, jangan dicoret-coret itu ya. Tolong dihapus itu coretnya, ndak kelihatan. Ingat pesannya ibu guru tadi. Iya, sekarang yang mencoret itu tolong dihapus. Ya, kalau kalian mencoret itu nanti ibu guru kasih alfa. Nilainya nanti ibu guru kasih merah ya. Hapus. Oke, terima kasih Bu Ida. Ya, silakan Pak Edwin dilanjut lagi. Baik. Paling cerah nih itu curi-curi. Paman Gober simpan uang. Nah, ini Paman Gober, kalau Paman Gober simpan uangnya di rumah sendiri, kan repot, mesti dijagain, mesti diawasin. Nah, adik-adik supaya ndak seperti Paman Gober, nyimpan uangnya nggak usah di rumah. Sekarang, kalau dulu kan di celengan, tapi nanti celengannya bisa hilang, diambil kucing atau diambil siapa. Nah, sekarang sudah ada. Mulai bisa deh. Sudah ada namanya bank. Nah, ini kantornya Bank Sulselbar. Adanya di Ratulangi. Jadi kalau adik-adik lewat di Ratulangi. Woi, jangan coret. Jangan coret. Iya, siapa yang coret? Alfa Mibu. Jangan mencoret. Weh, jangan ku spam. Ya, didengar dulu, nah, didengar dulu. Tapi itu coret terus, ah. Ya. Nggak tahu. Halo, didengar dulu penjelasan dari Pak Edwin. Maikta dimatikan dulu, nak. Ya, oke. Dan jangan mencoret-coret lagi. Sini mencoret tahu. Ya, sudah. Yang mencoret itu, Bu. Ya, oke. Baik, kita dengar dulu Pak Edwin ya. Ya, baik. Selanjutnya ya, adik-adik. Jadi kalau lewat di Jalan Ratulangi, nanti minta diantar sama orang tuanya, boleh kok datang lihat-lihat. Jadi ini kantornya dari depan. Silakan adik-adik kalau lewat bisa mampir. Boleh masuk, Pak? Boleh. Orangnya baik-baik kok, nggak ada yang galak-galak. Iya, Pak. Pak. Iya, Jadi, Pak. Bank itu fungsinya ada 3. Jadi sederhananya bank itu kalau ada uang kita yang jagain. Kalau Jangan coret-coret. kalau misalnya bapak ibunya adik-adik butuh mau beli rumah atau mau beli mobil, uangnya kurang, kita bisa pinjemin. Tempat pinjam uang. Iya, bisa. Betul. Tapi pinjam uangnya bukan buat yang boros-boros ya. Pinjam uangnya itu buat misalnya buat adik-adik supaya bisa sekolah sampai kuliah, sampai jadi dokter atau jadi pegawai bank, seperti itu. Jadi bukan untuk boros-boros. Jadi nyimpan uang sama kalau minjem uang juga itu buat yang berguna buat adik-adik. Karena adik-adik makanya mesti menabung sejak dini, karena kalau menabung nanti uangnya bisa dipakai buat sekolah, seperti itu. Nah, jadi tadi kalau
Boleh, kau siapa pencoret? Jadi kalau di bank itu ada buat Iya, siapa mau curi? nyimpannya tabungan. Sama coret. Kita mesti sama. Kalau kredit juga, kalau mau pinjam uang, itu juga ada macam-macam yang tadi disampaikan sama kakak. Itu ada mobil buat rumah atau buat sekolah atau misalnya bapaknya buat usaha, buka warung atau buka toko, itu semua restoran, betul. Misalnya mau buka restoran, mau buat modalnya, itu kita bisa pinjam dari bank. Nah, adik-adik, ini adik-adik kan selama ini cita-cita banyak nih. Ada yang pertama ini, jangan dicoret-coret dong, adik ini mau kasih lihat. Ini ada yang pertama tuh jadi insinyur, terus ada jadi koki, yang cewek-cewek mungkin mau jadi juru masak, mau jadi koki, atau ada yang mau jadi pilot. Nah, ada juga satu lagi, adik-adik jangan lupa profesi. Selain cita-cita yang tadi, ada juga namanya profesi di bank. Itu ada teller. Woi, jangan kau mau coret. Atau mau servis. Ada juga, ya betul. Dan supporting. Tolong Yang nanti tadi coret-coret, Cok. Apa mau coret, Kang? Nah, baik. Jadi, adik-adik, Bukan saya mau coret, nah. Bukan saya. Yang tidak saya ada juga bukan. Tercoret sendiri, tercoret sendiri. Saya juga Athena. Jangan salahkan orang kalau tercoret sendiri. Oh. ya sudah, enggak apa-apa, adik-adik. Apa sih paling? Kita capek-capek menghapus. Jadi, Kita capek-capek menghapus. bisa kita itu bekerja di bank. Jadi cita-cita tuh ada banyak, bisa bekerja jadi pilot, jadi dokter. Nah, salah satunya juga bisa bekerja di bank seperti kakak. Saya mau jadi Ada banyak. Nah, Saya mau kerja di bank. ke simpanan pelajarnya. Jadi kalau adik-adik ini Ditabung. kakak juga dari kecil udah mulai nabung karena supaya bisa kalau besar kuliah, Iya, Pak. ya nanti bisa punya rumah sendiri. Jadi Jangan coret-coret, tolong. kalau nggak nabung dari sekarang, nggak bisa beli rumah, nanti tidur di mana? sudah saya bilang tidak bisa tak coret. Orang aku bilang aku coret berapa kali? Iya, hapus kide. Jangan coret ke. Santai mako. Tabungan itu. Iya, kita mau capek menghapus. Iya, nggak Coret apa-apa. sendiri. Iya. KB anak-anak Paling. tidak usah ya, tidak usah berkomentar. Kalaupun misalnya ada tercoret, kalian diam saja supaya Bapak Edwin tidak terganggu menjelaskan. Kalian mendengarkan saja, tidak usah perhatikan yang ada coretan di layar ya. Ibu. Ya. Tolong dulu, tolong ya, perhatikan Bapak Edwin menjelaskan dulu. Jadi tidak usah berkomentar tentang yang dicoret-coret ya. Paham? Anak SD Kompleks IKIP 1 hebat. 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 Ramadan. Ya, saya lanjut ya. Hebat. Jadi kalau Woi. dulu simpannya di rumah, sekarang udah gak zamannya lagi simpan di rumah. Sekarang harus simpannya di bank. Sudah ini mabar deh, Rama. Biar adik-adik lebih keren. Ayo mabar. Nah, kalau buat adik-adik, jadi kalau menabung di bank itu
lama-lama bisa menjadi kebiasaan dan bermanfaat buat orang tua dan buat sekolahnya sendiri. Jadi manfaat menabung itu bukan cuma dirasakan oleh adik-adik, tapi juga bisa membantu orang tua. Kan adik-adik pasti mau jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, itu harus membantu orang tua dengan cara adik-adik membantu orang tua dalam menabung. Jadi kalau tabungan biasanya itu untuk yang udah punya KTP, adik-adik kan belum punya. Nah, inilah makanya dibuatin produk yang jadi adik-adik tuh bisa menabung di bank. Padahal adik-adik kan belum punya KTP. Nah, sekarang sudah ada namanya produk tabungan simple. Jadi persyaratannya itu cuma butuh kartu keluarga, akte kelahiran, sama nomor induk tua. Nanti jadi adik-adik tuh punya buku tabungan sendiri. Nah, itu bisa menjadi kebanggaan buat adik-adik. Adik-adik bisa tunjukkan ke orang tua bahwa adik-adik sudah membantu orang tua dengan menabung. Nah, untuk produknya sendiri, kalau simple itu enaknya lagi gratis tanpa bebas biaya administrasi. Jadi tabungannya adik itu bisa cepat nambahnya, lama-lama banyak begitu. Dan yang paling penting seperti tadi Paman Gober, tidak perlu takut hilang atau apa karena sudah dijagain oleh kakak-kakak yang kerja di bank. Itu mungkin sebelum ini kita lihat video dulu. Jalan enggak? Nanti bilang di grup, iya. Agak patah-patah. Videonya kurang jelas ya. Itu mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Smart FM. Silakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Edwin. Tadi juga dengan Ibu Norma, terima kasih. Nanti ada masuk lagi nanti Ibu Normanya. Nah, adik-adik nanti sudah mulai bisa chat-chat nih ya, di situ pertanyaan-pertanyaannya yang ingin disampaikan. Jadi tidak perlu membuka mic-nya, langsung chat di sini. Nah, saya akan bacakan. Kalau yang bersuara tidak akan dibacakan pertanyaannya, tidak akan dilayani ya. Adik-adik langsung chat, namanya siapa, kelas berapa mungkin, terus langsung chat, mau tanya, apakah saya misalnya Alif nih, Alif mau bertanya, silakan nanti langsung ditulis, kalau saya mau buka tabungan bagaimana Pak Edwin, gitu ya. Oke, jadi nanti mulai saya cek-cek nih di sini mana-mana chatnya yang sudah masuk, Pak Edwin juga bisa langsung lihat, Ibu Norma bisa langsung lihat. Nah, sekarang ke Ibu Guru deh, Ibu Linda dulu ya, jadi dengarkan lagi nih, Ibu Linda mau bicara, nanti dapat nilai merah tadi kata Ibu Linda, kalau pada ribut ya. Ibu Linda bisa dibuka mic-nya Ibu Linda? Ya. Ibu Linda, oke, baik. Ibu Linda, ini anak-anak SDN Kompleks IKIP 1, kelas berapa, Bu? Kelas 4 ya? Kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 5B. Oke. Jadi di kelas 4 sampai kelas 5? Ya, ada wali kelas 4A. Oh iya, baik. Ibu Linda mungkin bisa juga menyampaikan pendapatnya nih, mungkin
ada sekarang Ibu Norma dari OJK, terus juga Pak Edwin dari pihak Bank BPD, Sulselbar. Ibu Linda sendiri apa yang ingin disampaikan terkait dengan program bagaimana pencanangan ya untuk menggerakkan minat dari siswa untuk menabung di SDN Kompleks IKIP sendiri seperti apa sekarang ini aktivitas menabungnya untuk anak-anak di SDN Kompleks IKIP dan kemudian upaya dari ibu guru, dari kepala sekolah, dari pihak sekolah sendiri untuk mendorong siswanya mempunyai tabungan di bank. Ibu Linda silakan bisa mewakili dari ibu guru di Kompleks IKIP 1. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda, perwakilan dari guru SDN Kompleks IKIP 1 menyampaikan dengan sangat support, mendukung dengan adanya acara webinar ini. Kemudian untuk merespon atau memotivasi untuk anak-anak menabung, kalau tidak salah 2-3 tahun lalu Bang Sulselbar telah berkunjung ke sekolah kami untuk memperkenalkan tabungan simpel, dan alhamdulillah respon dari sekolah, siswa, guru-guru, dan kepala sekolah itu sangat antusias. Pada saat itu, tapi sekarang siswanya sudah tamat, mereka sudah lanjut di sekolah SMP ya. Jadi mereka itu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu alhamdulillah mereka itu mempunyai tabungan simpel, entahlah ketika dia SMP dia lanjutkan atau bagaimana. Jadi menurut saya pribadi ke depannya kalau misalnya sudah tidak ada pandemi ini, mungkin kiranya pihak Bank Sulsel untuk mengunjungi sekolah kami untuk sosialisasi kembali mengenai tabungan simpel ini, karena saya melihat antusias orang tua itu mereka mendukung. Cuman persoalannya barangkali di saat keadaan seperti ini mereka itu bingung ya, bingung bagaimana cara pembukaan rekeningnya, karena yang lalu itu pihak Bank Sulsel itu kalau tidak salah itu Ibu Mirsa dan kawan-kawan itu mendatangi sekolah kami. Jadi ada beberapa sekolah yang saya rekomendasikan untuk dikunjungi oleh pihak Bank Sulsel. Jadi mungkin saran saya dalam situasi seperti ini, yang pertama itu bagaimana cara menabung, apakah lewat online ataukah bagaimana agar anak siswa kita ini bisa menabung simpel. Yang kedua, anak-anak itu setiap harinya mungkin bisa menyisipkan jajanannya, uang jajannya ya, karena mereka itu kalau di hari sekolah itu mereka mungkin karena dari kalangan menengah ke atas, jajannya itu ya berlebihan, jadi mereka itu boros untuk jajan di sekolah. Jadi dengan adanya mungkin tabungan dari simpel ini, mungkin anak-anak bisa menyisihkan sedikit uangnya untuk gemar menabung. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Linda. Di sekolah sendiri, Bu Linda ada di SDN Kompleks IKIP sendiri, apakah ada semacam program begitu dari sekolah di mana anak-anak tuh bisa menabung secara mandiri tapi dikoordinir oleh pihak sekolah begitu Ibu Linda? Mic-nya Bu
Ya, bisa diaktifkan dulu, ya. Alhamdulillah sekolah kita itu dari dulu ya mencanangkan mereka itu yang dilakukan oleh wali kelas. Mereka itu menyisihkan, ada juga yang dikatakan Jumat berkah, ada juga yang dikatakan mereka menabung, tapi saya selaku guru olahraga kurang persis taunya bagaimana kriteria menabung mereka. Apakah uang yang mereka sisihkan itu nanti setelah mereka tamat diberikan, ataukah uang yang mereka sisihkan itu tabungan untuk pembelian misalnya kebutuhan mereka atau seperti apa gitu. Tapi yang lebih bagusnya saya kira Ibu wali kelasnya ya? Menabungnya lewat. Oke, ada Ibu wali kelasnya, Bu? Bisa langsung masuk dengan Ibu? Ibu Ya. siapa wali kelasnya? Wali Halo. kelasnya boleh kita tanyakan. Kebetulan ada ikut bergabung wali kelas Ibu Hasdiara. Ibu Hasdiara. Ya, silakan Ibu Hasdi. Ibu Hasdi, halo. Ibu Hasdiara. Ibu Hasdiara ya. Ya. Silakan Ibu Hasdiara bisa ikut bergabung. Kalau sudah tergabung di sini ya, bisa langsung Bu mengomentari tentang program Jumat Berkah tadi ya. Ini cukup menarik dari Ibu Linda sendiri yang sudah disampaikan. Seperti apa? Mungkin singkat saja bisa diberikan gambaran kepada kami semuanya, kepada Ibu Norma, juga kepada Pak Edwin. Jumat Berkah itu seperti apa yang berjalan selama ini di kompleks GSD Kompleks IKIP 1. Ibu Hasdiara sudah tersambung? Di-unmute dulu Ibu, dibuka dulu mic-nya Ibu. Kita sudah open dari sini Bu. Halo. Oke, ada kendala mungkin dengan Ibu Hasdiara. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ya, Pak Edwin dan Ibu Norma juga bisa melihat langsung nih ya pertanyaannya. Nah, Pak Edwin, saya ingin menanyakan selama ini secara teknis yang sudah dilakukan tadi dari Ibu Linda, sambil kita menunggu mungkin bisa tersambung kembali dengan Ibu Hasdiara, yang sudah dilakukan karena BPD Sulselbar sudah pernah ya melakukan hal ini, program ini mendatangi SDN Kompleks IKIP, tapi waktu itu mungkin sekarang sudah berganti ya siswa-siswanya kemarin yang sudah lulus. Nah, di masa pandemik ini mungkin saran dari Ibu Linda juga bisa menjadi pertimbangan ya bagaimana anak-anak ini bisa tetap mempunyai kesempatan untuk memiliki tabungan, tetapi sistemnya secara online yang bisa mereka lakukan. Itu bagaimana Pak Edwin? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau yang kemarin itu kan ini situasi sekarang lagi pandemi karena virus corona. Jadi kalau sebelumnya itu memang lebih enak ya karena kita bisa manual tuh maksudnya adik-adik itu menabung melalui sekolah, nanti tiap akhir minggu Jumat itu akan dijemput oleh petugas bank untuk distorkan seperti itu. Nah, itu selama ini sudah berjalan di beberapa sekolah seperti itu. Jadi memang secara periodik petugas kami yang mendatangi sekolah untuk mengumpulkan fisik uang karena memang adik-adik juga itu kan diberikan beberapa yang diberikan uang jajannya itu berupa uang fisik. Jadi penyisihannya juga itu lebih kemarin-kemarin metodenya itu lebih kepada fisik. Namun situasi saat ini mungkin ini juga bisa kepada khususnya para orang tua siswa karena memang sudah pertama belajar dari rumah jadi nggak ke sekolah. Terus juga dikurangi anak-anak kita untuk memegang uang fisik.
karena salah satu penyebaran virus itu melalui uang fisik. Jadi mungkin anak-anak itu sebelum diberikan uang jajan itu sudah disisihkan terlebih dahulu oleh para orang tua. Nah, tabungan simpel ini sudah online, jadi sebenarnya orang tua ketika punya rekening di bank, itu baik bank Sulselbar ataupun bank lain, itu bisa melakukan transfer ke rekening simpel Ananda. Jadi sudah terlebih dahulu disisihkan. Nah, selebihnya karena memang sekarang situasinya dari rumah, pastikan nggak jajan. Jajannya pun paling dari orang tua langsung. Jadi memang tabungannya sudah bisa tetap menabung dengan tadi yang kami sampaikan. Terlebih dahulu disisihkan oleh para orang tua, sehingga rutinitas menabung dari para siswa itu tetap berjalan sesuai dengan, karena kunci dari menabung memang adalah konsistensi dan menjadi budaya, sehingga menabung itu tidak berat, tapi memang sudah menjadi budaya oleh para siswa kita. Mungkin seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan menarik Pak Edwin dari Muhammad Asyam Hibatullah. Pertanyaannya, berapa paling sedikit ditabung, Pak Edwin? Nih, dari Muhammad Asyam Hibatullah, berapa paling sedikit ditabung? Kalau berapa paling sedikit ditabung, ini bisa dilihat, setoran awalnya itu minimal 5.000, murah sekali. Kalau yang konven, kalau yang syariah malah bisa 1.000. Jadi kita ada dua juga. Mungkin nanti kalau ada sekolah madrasah atau apa, itu syariah. Yang konvensional SD negeri pun, jika memang sekolahnya, kepala sekolahnya misalnya maunya syariah, itu juga bisa. Jadi kita memang dual system bank, jadi bisa syariah, bisa konvensional. Dan setoran selanjutnya pun murah, hanya 1.000. Jadi adik-adik sistemnya 1.000 itu udah bisa langsung ditabung, seperti itu. Bebas biaya admin, jadi nggak kepotong-potong uangnya. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya. Tadi Muhammad Syam Muhammad Syam Hibatullah ya. Terus pertanyaan lagi dari Rafasya ya. Kalau mau buka tabungan bisa lewat sekolah atau harus langsung ke bank nih, Pak Edwin? Buka tabungannya ya itu tadi, kalau sekarang karena nggak sekolah jadi nggak bisa dikunjungin juga di sekolah. Jadi kalau datang ke bank juga, alhamdulillah kalau di bank insya Allah sih aman, karena kami semua itu sebelum masuk ke kantor diukur suhunya, terus mesti cuci tangan, terus duduknya pun harus jaga jarak, sudah ada ditutup, jadi ditutup-tutup, jadi nggak boleh duduknya berdekatan. Terus kalau mau nabung ke teller pun itu udah ada sekat-sekatnya, jadi nggak ini. Tapi mungkin saran aja kalau buat adik-adik mungkin bisa lewat orang tuanya aja, seperti itu. Tapi kalau adik-adik tidak perlu ikut ya, tidak perlu ikut ya. Karena situasi saat ini ya kalau memang nggak mendesak sih sebaiknya adik-adik tetap di rumah aja, seperti itu. Ya, ini pertanyaan dari Siti, kalau Bank Sulselbar, BPD Sulselbar, ATM-nya bisa di bank sembarang. Ini pertanyaannya, ATM-nya nanti buku tabungannya bisa di ATM sembarang, maksudnya mungkin ATM-nya bisa dipakai dari ATM mana saja mungkin ya, Pak Edwin, silakan. Iya. Baik, saya jawab betul, bisa sembarang. Saya pakai juga sembarang. Jadi bisa di sembarang ATM. Jadi mau misalnya adik-adik pakai ATM Bank Sulselbar, kalau khususnya kalau simpel kan memang nggak ada ATM-nya ya, karena memang kita menjaga jangan sampai adik-adik ATM-nya hilang atau apa. Jadi kalau ATM itu kita untuk orang tuanya aja ya. Jadi kalau ATM-nya Bank Sulselbar itu kelebihannya mau dipakai di ATM manapun itu bisa dan bebas biaya. Kalau untuk
tarik tunainya. Jadi nggak kena potongan apa-apa. Nah, seperti itu. Oke. Tadi ada juga yang bertanya kapan uangnya bisa diambil, Pak Edwin? Kalau uangnya diambil, jadi sebenarnya menabung itu namanya menabung. Namanya menabung itu untuk suatu rencana yang memang sudah akan direncanakan. Jadi misalnya contoh, adik-adik punya cita-cita jadi dokter. Nah, sebenarnya tabungan itu ya buat mendukung adik-adik menjadi dokter atau menjadi pilot. Nah, kalau misalnya orang tuanya nanti tabungannya udah banyak, terus kata orang tua udah cukup buat jadi dokter, ada lebihnya. Nah, adik-adik mau beli yang lain juga boleh, seperti itu. Jadi, tapi mesti izin orang tua dulu. Jadi, guna menabung itu banyak, bukan cuma untuk jadi cita-citanya, tapi bisa juga buat belanja yang lain. Tapi kembali lagi nggak boleh boros ya adik-adik, harus tetap hidup sesuai kebutuhan. Oke, jadi kalau ada yang bertanya dari Siti Saika nih, berarti belum bisa bikin kartu, begitu ya Pak Edwin? Kalau cara proses membuat kartu bagaimana? Untuk simple? Untuk simple memang kita belum bisa kasih kartu ATM, karena ya tadi dari bank Sulselbar takutnya nanti ATM-nya hilang kalau adik-adik atau kalau orang tua itu karena sudah lebih memenuhi persyaratan, jadi bisa lebih jaga hati-hati. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin. Nanti saya ke Ibu Norma dulu deh ya. Nah, adik-adik bisa langsung masih terus bisa bertanya nih, bisa dipilih nanti ada beberapa penanya terbaik akan diberikan hadiah. Nanti juga dari Ibu Norma dan Pak Edwin akan memberikan lagi pertanyaan balik ya untuk bisa dijawab dan juga pasti akan dapat hadiah. Oke, Ibu Norma, tadi menurut Ibu Linda memang sebaiknya sosialisasi dan edukasi untuk mendorong minat ya penyisihan uang jajan anak sekolah untuk ditabung ini bisa lebih sering karena siswanya terus berganti nih kata Ibu Linda kan, yang kemarin sudah didatangi memang tapi sudah lulus lagi jadi harus datang lagi. Nih Bu Norma bagaimana nih? Iya, terima kasih Mbak Ana, Bu Linda. Sebenarnya OJK sendiri itu punya banyak sekali program-program edukasi, salah satunya edukasi terkait dengan simpanan pelajar ini, Bu. Ini sebenarnya sudah kita galakkan dari tahun 2016, 17, 18, 19, dan tahun ini pun sama. Cuman memang khusus tahun ini, yang seharusnya kami mulai dari awal tahun untuk edukasi simpel di sekolah-sekolah, karena kondisi sekarang yang kita tahu kita dibatasin dengan social distancing dan lain-lain sebagainya, untuk memutus mata rantai COVID, sehingga perdana kami melakukan edukasi via virtual ini, Bu. Nah, namun demikian, insya Allah jika dalam kondisinya sudah kondusif untuk kita lakukan edukasi secara tatap muka langsung, dengan menggandeng teman-teman perbankan tentunya, kita akan coba kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk bisa menyampaikan atau mengedukasi terkait dengan budaya menabung tadi. Memang beberapa sekolah kondisinya sama dengan yang disampaikan Bu Linda, bahwa siswa yang tadinya sudah diedukasi itu sudah naik level di SMP, begitu juga di sekolah-sekolah SMP sudah naik level ke SMA. Nah itu memang sebenarnya kami berharap bahwa guru-guru khususnya wali kelas maupun kepala sekolah bisa memfasilitasi adik-adik pelajar, karena memang masing-masing sekolah sendiri juga sudah melakukan kerjasama dengan bank-bank. Nah, contohnya tadi Bu Linda sudah sampaikan bahwa Bu Mirza dari Bank Sulselbar tahun lalu itu pernah berkunjung ke sekolah, begitu ya Bu. Nah, itu sebenarnya dibuktikan dengan bahwa Bank BPD itu sudah punya kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan sekolahnya Ibu.
Jadi sebenarnya Bu Mirza bisa sekali sebulan atau 6 bulan sekali atau triwulanan begitu Bu bisa mengunjungi sekolah Ibu. Nah nanti coba kami mengingatkan teman-teman perbankan untuk bisa kembali melakukan koordinasi yang intens begitu Bu dengan sekolah-sekolah. Kami sangat antusias Bu dengan dukungan Ibu dan tentu saja dengan guru-guru yang lain bahwa dengan membudayakan menabung dari dini harapannya bahwa nanti ke depan adik-adik tanpa diminta atau dipaksa bahkan itu sudah bisa menabung atau menyisihkan simpanannya sebelum dilakukan pembelian dan lain-lain sebagainya. Demikian Bu Ana, nanti kami coba set kembali dalam kondisi-kondisi di lain waktu begitu. Ya, mungkin karena memang sekarang agak terbatas pergerakannya nih, Bu Linda. Betul. Ya, jadi nanti pasti OJK akan jadwalkan kembali. Bu Norma, satu lagi nih, sebelum saya lagi kembali ke Pak Edwin, selama ini sejauh ini tantangannya apa, Ibu Norma, untuk bisa meningkatkan simpanan pelajar ini? Dari apa yang sudah dilakukan oleh OJK sendiri di lapangan, tantangannya seperti apa Ibu? Jadi sebenarnya antusias siswa sih besar ya Bu, cuman memang mungkin kendalanya adalah begitu dana sudah disetorkan oleh siswa yang biasanya dikumpulkan oleh wali kelas, mungkin teman-teman perbankan waktunya yang terlalu sempit Bu. Di mana sekolahnya pun cukup banyak ya Ibu-ibu sekalian. Jadi untuk mengunjungi sekali seminggu sekolah-sekolah itu agak sulit bagi teman-teman perbankan. Sehingga mungkin bisanya itu sekali sebulan untuk bisa mengambil dana yang sudah dikumpulkan oleh guru atau oleh kepala sekolah. Nah, mungkin ke depannya kita coba cari solusi yang lain begitu Bu. Apakah dengan menggandeng mungkin di samping sekolah ada gerai-gerai bank misalnya atau toko-toko yang ditunjuk menjadi perwakilan dari bank untuk bisa menerima setoran dana begitu. Itu ke depan akan kita upayakan bisa dilakukan seperti itu sehingga teman-teman perbankan tidak lagi terganggu waktunya begitu, meskipun sebenarnya itu harapan besar dari teman-teman perbankan juga untuk menjalin silaturahim dengan sekolah begitu. Namun memang kondisi sekarang keterbatasan waktu sih dari teman-teman perbankan untuk bisa mengunjungi lebih sering sekolahnya. Nah nanti dengan adanya program kami bahwa agen-agen bank itu bisa menerima dana-dana dari adik-adik simpel, itu bisa lebih mudah bagi adik-adik untuk melakukan penyimpanan. Ya, oke. Terima kasih Bu Norma penjelasannya. Saya kembali lagi ke Pak Edwin nih. Pak Edwin banyak nih antusiasme adik-adik ini cukup tinggi juga nih. Nah, syarat untuk buka rekening siswa itu apa Pak? Nanti dibuka lagi slide-nya Pak Edwin ya. Ini nanti nama rekeningnya nama siswa atau nama orang tua gitu. Karena masih ada nih juga pertanyaan saldo minimal yang ditabung berapa, terus kemudian yang tanda tangan nanti siapa nih? Yang tanda tangan orang tua, selain nama, apakah nama orang tua? Tanda tangan apakah tanda tangan orang tua atau bisa langsung dengan nama dan tanda tangan siswa sendiri? Terus juga masih juga bertanya berapa saldo minimal yang harus disetorkan ke bank. Kemudian masih bertanya juga tentang kartu ATM dari Areta ya, kemudian ada Atika, Siti, Andi, Kansa, Adinda, Raisya ya. Terima kasih ya adik-adik untuk pertanyaannya. Nanti sambil cek-cek nih sama teman-teman, sama kakak-kakak yang lain siapa nanti yang akan bisa mendapatkan hadiah untuk pertanyaan terbaik ya. Sebelum nanti Ibu Norma dan Pak Edwin juga ikut memberikan pertanyaan. Pak Edwin silahkan. Baik, terima kasih. Tadi menyambung dulu menambahkan yang tadi Bu Norma sampaikan. Jadi kalau kami alhamdulillah Bank Sosial Bar cukup banyak
kantor kas atau payment point khususnya di Kota Makassar. Kalau SD IKIP sendiri itu yang paling dekat mungkin kantor kas DPRD di Veterani, bisa juga kantor kas yang ada di Samsat di ujung Veterani situ. Jadi cukup banyak sih sepanjang Veterani aja itu ada beberapa kantor kas kami. Jadi itu bisa tidak perlu kalau memang nggak ketemu waktunya dengan pihak bank, bisa langsung menyetorkan ke kantor kas terdekat seperti itu. Nah tadi pertanyaan, alhamdulillah kalau antusias, semoga nabungnya juga nggak kalah antusias ya adik-adik. Ya. Jadi tadi pertanyaannya sebentar. Ya, nanti adik-adik siap-siap ya. Sebentar nanti akan ada pertanyaan lagi dari Ibu Norma dan Pak Edwin ya, yang akan disampaikan. Nanti adik-adik siap untuk jawab. Yang pertama, jadi memang kembali lagi, ini memang khusus simpel ini yang belum punya KTP. Nah, nanti kalau adik-adik misalnya naik terus SD, SMP, SMA, terus dapat KTP, nah tabungannya tinggal dipindahin, jadinya kan saldonya udah banyak. Tapi kalau adik-adik baru menabung dari punya KTP, adik-adik kan dari nol lagi. Nah, tapi kalau adik-adik sudah menabung dari SD, adik-adik udah punya tabungan sebelum punya KTP. Seperti itu. Oke, jadi untuk sementara sudah bisa pakai nama siswa sendiri ya, Pak Edwin ya? Jadi kalau di data kami itu nama siswa dan nama orang tua. Nama siswa dan nama orang tua. Jadi persyaratannya sendiri memang butuh kartu keluarga dan akte kelahiran sama nomor induk siswa atau seperti. Oke, jadi kalau misalnya namanya adalah Siti Fadiah misalnya, gitu Pak Edwin. Jadi nanti di buku tabungannya tertulis Siti Fadiah. Ya, dan orang tua biasanya. Dan orang tuanya ya. Oke, jadi senang ya adik-adik nanti karena buku tabungannya sudah atas nama adik-adik sendiri. Nanti pada saatnya nanti bisa langsung dipindahkan itu menjadi rekening asli ya atas nama adik-adik sendiri nanti tanpa ada nama orang tua lagi gitu. Sampai nantinya waktunya umurnya dan sudah punya KTP sendiri gitu ya. Nah, Pak Edwin nanti bisa di-remind lagi nih untuk menabung itu cukup dengan tadi 5.000 atau 1.000 uang jajannya bisa disisihkan. Ya, makasih. Sebelum ke sana nyambung lagi. Ya. Jadi untuk siswa SD khususnya itu bisa diwakili oleh sekolah. Jadi nggak perlu rame-rame datang ke bank, tapi kalau mau jalan-jalan juga boleh, adik-adik mau lihat. Tapi buku tabungannya itu ditandatangani oleh orang tua. Jadi karena adik-adik tanda tangannya nanti berubah-berubah, kami susah untuk ininya kalau mau dicairin uangnya. Nah seperti itu. Kenapa juga makanya ATM belum bisa. Jadi nanti kalau adik-adik tanda tangannya udah nggak berubah-berubah, baru dan punya KTP, baru semua kita kasihkan, mau ATM, mau bisa dari handphone, transfer, itu udah nanti dikasih semua. Tapi sekarang adik-adik belajar menabung dulu. Nah, yang berikutnya tadi pertanyaannya berapa saldo minimum ya? 5.000 minimumnya. Terus setoran selanjutnya 1.000. Nah, kalau untuk buka rekening awalnya sama saldo minimum yaitu Rp5.000. Itu mungkin. Ya, jadi sangat bisa ya adik-adik ya. Karena pasti nih tadi Ibu Linda mengatakan bahwa uang jajannya itu sangat
besar ini untuk anak-anak SD kompleks IKIP 1 ya. Mungkin kisarannya bisa sampai 20.000, 30.000, 50.000. Jadi kalau dikumpulkan tiap hari 5.000, seminggu bisa ada berapa puluh, 30 sampai 25 sampai 30.000, sebulan berapa bisa langsung diantarkan ke bank gitu ya. Nih ada yang bertanya, Pak boleh menabung sampai kapan ya? Selama-lamanya bisa ya Pak Edwin ya. Jadi tabungannya bisa banyak. Ya, dari Muhammad Wahyu Nuzuluddin ya, menabungnya sampai kapan, umur berapa Pak, nih katanya umur berapa bisa mulai punya tabungan di bank? Ini pertanyaan baru nih dari Andi Anissa Jelita. Ya, baik. Jadi memang ini inisiasi yang baik dari pemerintah, jadi sebenarnya ini kan dari Presiden sendiri, karena memang jumlah penabung kita itu masih sedikit kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang literasi keuangan itu menjadi penting di Indonesia. Nah, ini diinisiasi juga melalui OJK, sehingga tujuannya agar satu penduduk itu memiliki satu rekening. Jadi tingkat melek, kalau dulu kita memberantas buta huruf, sekarang kita memberantas buta rekening, mungkin itu. Mungkin orang semua mempunyai rekening. Nah, jadi kalau batasan, kalau untuk siswa itu berarti sampai dia memiliki KTP. Karena kalau udah punya KTP, ya baiknya sih memang ditukar dengan tabungan yang fiturnya lebih kaya. Seperti tadi bisa ATM, bisa mobile banking, jadi bisa bertransaksi lebih leluasa, seperti itu. Kalau umur minimalnya dari siswa, ini tadi pertanyaannya. Kalau ini ya siswa, tadi PAUD, mulainya dari TK. Dari PAUD ya, oke, baik. Ya, oke, terima kasih ya adik-adik, ini semuanya sangat bagus pertanyaannya. Nah, saya ingin sebelum pertanyaan nanti akan menutup sesi 1 kita kali ini dari Pak Edwin dan Ibu Norma, saya ke pihak sekolah lagi. Sudah tergabung dengan Ibu Hasdiara tadi? Untuk wali kelasnya mungkin? Wali kelas 5, wali kelas 4. Silakan Bu, bisa langsung memberikan tanggapannya. Dengan program tadi menarik sebenarnya untuk bisa dapat penjelasan tentang Jumat Berkah dan biasanya berapa yang disisihkan dari adik-adik, dari anak-anak sekolah di SDN Kompleks IKIP 1 ini untuk kemudian dikolek dari pihak sekolah dan itu disetorkan, bisa menjadi setoran untuk rekening di bank manapun, termasuk di bank BPD Sulselbar ini tentunya yang sudah mempunyai kerjasama dengan SD Kompleks IKIP 1. Oke, kalau belum bisa mungkin ke Ibu Linda Arif lagi deh. Ibu Linda bisa dibuka lagi mic-nya. Nah, tadi Ibu Linda dari penjelasan Ibu Norma, nanti dari apa yang sudah Ibu Linda sampaikan, setelah masa pandemi ini mungkin akan bisa dijadwalkan lagi, tapi sebenarnya juga OJK sudah membuka berbagai layanan, termasuk layanan online, penjelasan-penjelasan secara online yang bisa diakses tentunya ya. Nah, ya, Ibu Linda dari pertanyaan, dari pemaparan tadi Pak Edwin mengenai apa saja yang harus dilakukan, prosedur seperti apa yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah, mungkin bisa dibantu untuk mendorong siswa bisa punya rekening tabungan di Bank BPD Sulselbar ini. Sejauh ini Ibu Linda melihat sendiri dari antusiasme anak-anak yang sekarang dan support dari orang tua tentunya untuk membuka tabungan pelajar ataupun simpanan pelajar ini seperti apa Ibu Linda? Ya, makasih. Seperti yang tahun-tahun kemarin itu, antusias anak-anak sangat merespon. Jadi mereka menabung itu, menyetor lewat wali kelasnya. Terus wali kelasnya itu memberikan ke pihak bank yang datang pada waktu itu. Untuk saran, sebaiknya ya saling pihak perbankan tidak merasa sulit, kita juga si guru juga tidak merasa terbebani, soalnya menyimpan dana
tabungan anak-anak itu juga kan sebenarnya sulit ya kalau belum disetor. Jadi alangkah baiknya saran saya jika pihak bank ada semacam gerai. Saya pernah perhatikan di sekolah anak saya di SMP 6 itu ada gerai bank Sulsel di situ. Jadi anak-anak antusias untuk menyetor di gerai itu. Jadi mereka lagi tidak perlu ke bank, tidak perlu keluar, apalagi di saat pandemi ini ya. Jadi saran untuk kedepannya, jika bisa dibuatkan gerai di lokasi sekolah kami seperti itu. Yang Ibu Nurma tadi katakan bahwa sudah ada beberapa sekolah yang dibuatkan gerai untuk siswanya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih ya Ibu Linda. Pak Edwin nih mungkin bisa ditanggapin pembukaan gerainya bisa difasilitasi langsung untuk SD Kompleks IKIP 1? Baik, betul. Jadi memang di SMP 6 ya, itu kami ada memang sebenarnya di sana bukan cuma ya gerai betul, tapi juga lebih kepada edukasi siswa-siswa. Jadi di sana itu mungkin ini kami sampaikan juga, di sana itu ada customer service, ada teller. Jadi siswa itu sudah mengetahui perbankan sejak dini seperti itu. Jadi kayak ada simulasi. Nah, untuk pembukaan gerai sendiri nanti mungkin kami lakukan kajian terlebih dahulu karena memang pembukaan gerai tentunya jumlah sekolah di Sulsel dan Sulawesi Barat itu 11.000 kalau nggak salah. Nah, jumlah 11.000 kan nggak mungkin kami buka satu-satu gerai. Nah, itulah nanti kami akan coba lakukan evaluasi terlebih dahulu untuk penambahan gerai mungkin dari titik-titik sehingga bisa terakomodir secara geografisnya, lokasinya. Jadi mungkin nanti dari beberapa sekolah di titik itu akan dibuatkan satu titik gerai seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin. Nah, ini sudah mau selesai untuk sesi 1. Sebentar ini akan diumumkan ya adik-adik siapa yang akan mendapatkan hadiah untuk pertanyaan paling bagus tadi yang sudah masuk. Nah, sebelum ditutup, sebelum diumumkan, saya ingin memberikan kesempatan ke Ibu Norma dan juga Pak Edwin untuk bisa memberikan pertanyaan. Jadi masing-masing satu. Ibu Norma memberikan pertanyaan satu, kemudian Pak Edwin satu. Mulai dengan Ibu Norma dulu deh. Silakan Ibu Norma. Ya, bisa dibuka dulu mic-nya. Sudah bisa di-open? Ya, silakan. Ya, pertanyaan dari saya gampang sekali. Tadi adik-adik juga sudah menyebut sebagian dari yang saya sampaikan. Pertanyaannya adalah sebutkan, nanti jawabannya langsung di chat ya, akan dipilih siapa yang paling cepat dan lengkap. Tuliskan 5 nama bank yang adik-adik ketahui. Ya, di chat ya secara lengkap, nanti akan dipilih nih oleh Ibu Norma dan juga Pak Edwin ya. Oke, mulai sekarang ya pertanyaan dari Ibu Norma bisa langsung di chat. Silakan siapa yang lebih cepat-cepatan dan lengkap itu bisa akan mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 bank ya yang adik-adik ketahui yang ada di Kota Makassar. Betul. Oke, sekarang giliran Edwin nih mulai ramai nih Pak Edwin. Silakan. Ya, Pak Edwin, silakan pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya berapa setoran tabungan simpel bukan setoran awal ya, setoran selanjutnya. Jadi kalau udah buka rekening terus mau nyetor lagi itu berapa tiap ininya? Ya, silakan. Oke.
Ya, itu tadi sudah diulang-ulang ya sama Pak Edwin. Jadi setoran awalnya berapa, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah selanjutnya setorannya berapa ini ya. Itu sangat ini bisa beli es ya, es apa tuh namanya? Ya, jadi bisa bisa langsung ditulis, ini sudah mulai ramai. Oke, sambil dipilih-pilih oleh Ibu Norma dan Pak Edwin dan teman-teman siapa yang berhak ya mendapatkan hadiah untuk sesi pertama dari pertanyaan Ibu Norma dan Pak Edwin. Untuk menutupnya di sesi 1 ini saya ingin memberikan lagi kesempatan ke Ibu Norma. Silakan Ibu Norma, dari rangkaian kita di hari ini, apa yang ingin kembali disampaikan oleh OJK sendiri untuk menggerakkan dan meningkatkan minat siswa mempunyai tabungan. One account, one student, one account. Silakan Ibu Norma. Ya, Ibu Normanya bisa di-open mic-nya. Sudah? Baik. Ya, silakan. Tadi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan ya adik-adik sekalian, bahwa tadi ternyata anak IKIP uang jajannya lebih dari cukup nih. Kembali saya mengingatkan bahwa untuk bisa menabung dari sedini mungkin, jadi uang yang sudah diberikan oleh orang tua ya jangan diboros-borosin. 50%-nya, atau misalnya tadi dikasih uang jajan ke sekolah 20.000. Nah, 10.000-nya itu langsung ditabung. Sebelum ke sekolah langsung masukin dulu di celengan. Atau mungkin karena enggak sempat masukin di celengan, langsung disisihkan dalam kantong tas begitu. Jadi ini tidak akan digoyang-goyang untuk dijajanin begitu. Dengan begitu, setiap hari adik-adik menabung, tidak terasa akan memiliki jumlah tabungan yang cukup besar. Tadi cita-citanya mau jadi pegawai bank, mau jadi dokter, itu bisa terwujud dengan bantuan tabungan yang ada dimiliki. Atau mungkin secara sederhananya mau beli sepeda, mau beli alat-alat sekolah, nah itu bisa menggunakan uang-uang tabungannya adik-adik. Nah, sebelum itu kembali harus disisihkan dahulu. Jangan sisa-sisa uang jajan baru ditabung, begitu ya. Jadi uang yang dimiliki langsung dibagi dua, setengah ditabung dan setengah dijajanin. Nanti Pak Edwin dan teman-teman dari Bank Sulselbar akan berkunjung ke sekolah adik, ke sekolah IKIP untuk bisa menyetorkan dananya atau uangnya dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk simpanan pelajar. Demikian Ibu Ana. Ya, terima kasih Ibu Norma. Nah, demikian ya adik-adik penjelasan dari Ibu Norma. Disisihkan ya uang jajannya, karena uang jajannya banyak sekali nih ya. Kalau SDN Kompleks IKIP 1, kita dulunya dapatnya 5.000 uang jajan. Sekarang mungkin adik-adik siswa di SD Kompleks IKIP uang jajannya bisa sampai 50.000 per hari ya. Oke, Pak Edwin silakan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Ya. Baik, jadi menyambung yang disampaikan Bu Norma, memang kalau dari kami perbankan, adik-adik memang menabung itu dibutuhkan konsistensi itu terus menerus. Adik-adik menabung itu harus menjadi kebiasaan, karena dengan menjadi biasa itu akan menjadi ringan dan sudah bukan lagi paksaan, tapi dengan menabung secara rutin, insya Allah kebiasaan tersebut akan terbawa terus sampai adik-adik besar akan terasa menabung itu memang manfaatnya akan dirasakan di kemudian hari. Nah, tapi manfaatnya sangat besar. Jadi kembali lagi adik-adik jangan segan-segan untuk mengenal bank, karena bank bisa menyediakan
baik adik-adik mau menabung maupun adik-adik butuh untuk biaya sekolah atau apa yang sifatnya produktif, bukan untuk dihabis-habiskan seperti itu untuk boros. Mungkin itu semoga adik-adik makin gemar menabung, khususnya di Bank Sulselbar. Terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin. Oke, saatnya sekarang akan diumumkan ini ya. Dari pertanyaan Ibu Norma, sebutkan 5 bank yang dikenal oleh adik-adik siswa di SDN Kompleks IKIP. Wah, pertanyaannya gampang dan jawabannya juga ini sudah banyak ya. Ternyata adik-adik cukup mengenal bank ya. Ini pertanyaan jawabannya sangat beragam ya. Tapi tetap harus dipilih hanya ada satu ya untuk pertanyaan Ibu Norma yang akan mendapatkan hadiah. Kemudian pertanyaannya dari Pak Edwin, berapa nilai setoran selanjutnya untuk rekening simpanan pelajar di Bank Sulselbar? Jawabannya adalah 1.000 ya. Pak Edwin ya, yang benar. Jawabannya adalah 1.000 dan rata-rata semuanya menjawab dengan benar. Kemudian dari pertanyaannya Ibu Norma, semuanya juga benar ya Ibu Norma. Wah, nama banknya sangat beragam. Ada Bank Sulselbar, BRI, Danamon Bukopin, Bank Mega, bahkan ada yang menjawabnya lebih dari 5 bank ya. Oke, semoga adik-adik siswa sendiri semuanya nantinya akan berusaha untuk menyisihkan uang jajannya untuk ditabung ke bank. Nah, sekarang siapa yang akan mendapatkan hadiah untuk pertanyaan dari Ibu Norma? Oke, selamat untuk Kanza ya, Kansa Akila Meditri. Nanti hadiahnya akan difasilitasi nanti untuk ke sekolahnya, bisa diambil ke sekolah atau mau diambil ke OJK nih Ibu Norma? Biar nanti bisa kami tahu kirim ke sekolah atau ke rumah siswa. Oh begitu ya. Ya, jadi mau diantarkan kemana nih, ke sekolah atau ke rumah gitu ya. Baik sekali nih Ibu Norma ya. Jadi selamat ya buat Kansa Akila Meditri. Nanti bisa berkoordinasi dengan ibu gurunya bagaimana untuk hadiahnya bisa didapatkan. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Edwin, selamat untuk Areta. Nah, Areta ya, tadi Areta nama lengkapnya Areta Anindya Arif ya. Jadi tadi untuk pertanyaan dari Ibu Norma dan Pak Edwin yang akan mendapatkan hadiah Kansa Akila dan Areta Anindya Arif ya. Jadi catat benar ya. Selamat untuk adik-adik tersebut. Kemudian untuk 3 penanya terbaik nih. Untuk 3 penanya terbaik adalah Adinda Rasya, kemudian Andi Anissa, dan Kansa lagi. Oh, selamat ya. Jadi Kansa 2 kali nih mendapatkan hadiah. Jadi tadi masuk sebagai pertanyaan terbaik dan Kansa juga mendengarkan dengan tenang setiap penjelasan yang disampaikan. Tepuk tangan ya. Tepuk tangannya secara virtual ya. Jadi sudah cukup tenang Kansanya mendengarkan penjelasan dari Pak Edwin dan Ibu Norma, kemudian juga memberikan pertanyaannya yang cukup bagus. Jadi diberikan hadiah lagi untuk Kansa Akila Meditri, Adinda Rasya, dan Andi Anisyah ya. Tadi untuk 3 pertanyaan terbaik. Kemudian untuk pertanyaan dari OJK dan BPD, Bank Sulselbar adalah Kansa Akila Meditri dan Areta Anindya Arif. Selamat ya buat semuanya yang sudah mendapatkan hadiah. Tetap semangat untuk bisa belajar dengan baik dan menyisihkan uang jajannya yang ternyata luar biasa deh untuk SDN Kompleks IKIP 1 ya. Bisa dibuka semua mic-nya sekarang, oke? Ya, kita akan segera mengakhiri sesi 1 ini. Nanti sebentar di sesi 2 akan bergabung lagi dengan adik-adik siswa dari SDN yang lain ya. Terima kasih ya, Edwin. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu. Bye.
Oke, teman-teman bisa bilang dulu. Oke, bisa keluar, Bu. Terima kasih, Bu. ya, tadi di chatnya sudah pada bilang bisa.